Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas praktikum A. Nama saya Tasya Nurok Tamilana bersama dua rekan saya, Natasha dan Wulan Milan Kalsari. Di sini, kami membawa studi kasus yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional terhadap Persentase Pengangguran berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimum kesejahteraan, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Salah dua faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu jumlah penduduk dan upah minimum regional. Adapun identifikasi masalahnya yaitu adakah pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk dan upah minimum regional terhadap persentase pengangguran berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Dan tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk dan upah minimum regional terhadap persentase pengangguran berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan praktikum. Ketiga, pustaka yang menjelaskan definisi analisis regresi linier berganda, penduduk, upah, dan pengangguran. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang menjelaskan tentang alat dan bahan serta langkah-langkah pengerjaan. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan langkah-langkahnya terdiri dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, homogenitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Yang kedua yaitu deskripsi data, yang ketiga korelasi data, yang keempat yaitu uji simultan atau ANOVA atau uji F, yang kelima yaitu uji parsial, yang keenam itu model dan koefisien regresi, dan yang terakhir yaitu R-square. Penduduk yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu pembayaran yang diterima pekerja buruh selama ia melakukan pekerjaan. Definisi dari pengangguran yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali. Selanjutnya ada 3 dataset utama yang kami ambil dari www.bps.go.id. Yang pertama adalah data tingkat pengangguran terbuka dalam persen berdasarkan provinsi pada tahun 2010. Selanjutnya ada data nilai UMR berdasarkan provinsi pada tahun 2005 sampai 2013. Dan yang terakhir ada data proyeksi jumlah penduduk dalam ribuan pada tahun 2010. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan, yaitu yang pertama mencari data terkait melalui www.bps.go.id, lalu menyusun data yang digunakan menjadi satu tabel. Selanjutnya melakukan analisis regresi berganda menggunakan SPSS dan melakukan interpretasi terhadap hasil analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. 3 dataset utama tadi kami gabungkan menjadi suatu dataset yang diberi judul pengaruh UMR dalam ribuan dan jumlah penduduk dalam ribuan terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam persen. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang pertama adalah uji linearitas. Terlihat pada scatter plot, pencarian titik-titik data tidak membentuk suatu pola yang linear, sehingga tidak kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya ada uji normalitas. Pencarian titik data berada di sekitar garis linear sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya saat dilakukan pengujian menggunakan statistik uji Shapiro-Wilk didapatkan kesimpulan bahwa H0 diterima atau residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pada data UMR didapat statistik uji 0,4043 yang artinya menerima H0 atau artinya tidak dapat heteroskedasitas dalam data UMR. Selanjutnya pada data jumlah penduduk pun didapat statistik uji 0,846 sehingga menerima H0 juga, yang artinya tidak terdapat heteroskedasitas pada data jumlah penduduk. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pada uji ini kami melihat nilai toleransi dan VIF. Pada nilai toleransi terdapat nilai 0,811, yang artinya 11,9% data
pada X1 dapat dijelaskan oleh data pada X2 yang jumlahnya cukup kecil sehingga dapat dikatakan tidak adanya multikoliniaritas dalam data. Selanjutnya nilai VIF yang kami dapat juga cukup kecil, yaitu 1,232, sehingga dapat dikatakan tidak ada multikoliniaritas dalam data. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Pada uji ini, kami membuat plot antara provinsi dan unstandardized residual. Terlihat pencarian titik-titik data tidak membentuk suatu pola, sehingga dapat diketahui tidak ada korelasi atau autokorelasi seri positif. Selanjutnya, saat dilakukan pengujian menggunakan statistik uji Durbin-Watson, kriteria ujinya menerima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi seri positif dalam data. Selanjutnya adalah deskripsi statistik. Dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah data tingkat pengangguran terbuka adalah 33 data dengan rata-rata ada 6 standar deviasi 2,57595 dan varians 6,636 serta nilai maksimum 4,13% dan nilai minimum 3,49%. Lalu dilihat dalam tabel. Selanjutnya, pada tabel korelasi, dapat dilihat bahwa korelasi variabel Y atau tingkat pengangguran terbuka dan X1 atau UMR adalah 0,308 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup lemah antara variabel Y dan variabel X1. Lalu angka korelasi antara variabel Y dan X2 adalah 0,360 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup lemah antara variabel Y dan angka antara variabel UMR dan variabel jumlah penduduk adalah negatif 0,102 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup lemah antara variabel UMR dan variabel jumlah penduduk. Lalu peneliti melakukan uji simultan atau uji F dengan tabel ANOVA dan dapat dilihat bahwa dengan menggunakan taraf nyata 5%, model yang digunakan valid atau model regresi dan yang digunakan dapat memprediksi TPT dan UMR dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap TPT. Selanjutnya, peneliti juga melakukan uji parsial atau uji T dengan bantuan tabel koefisien. Dapat dilihat bahwa dengan taraf nyata 5%, konstanta beta 0 tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT, sedangkan UMR atau beta 1 dan jumlah penduduk atau beta 2 berpengaruh signifikan terhadap TPT atau Y. Tabel diketahui bahwa regresi yang didapat adalah Y sama dengan negatif 0,176 tambah 0,007 X1 tambah 0,0000 X2 yang artinya konstanta sebesar negatif 0,176 beta 0 tidak dapat dijelaskan karena tidak ada X1 atau UMR maupun X2 atau jumlah penduduk yang nilainya sama dengan 0. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,007 beta 1 menyatakan bahwa setiap penambahan UMR sebesar 1000 akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,007%. Artinya beta 0 sama dengan negatif 0,176, beta 1 sama dengan 0,007, dan beta 2 sama dengan 0,000. Selanjutnya, peneliti mencari angka R-square dan dapat dilihat bahwa angka R-square adalah 0,214. Hal ini 6% keragaman variabel tingkat pengangguran terbuka atau Y bisa dijelaskan oleh keragaman variabel UMR atau S2 dan jumlah penduduk S2. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar variabel model. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk S1 dan upah minimum regional X2 terhadap persentase tingkat pengangguran terbuka Y berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Saran dari penulis mengharapkan ke depannya akan lebih baik dalam penelitian dan pada saat menghitung perhitungannya agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.